Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai habis ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Kelas 3, tema 1, subtema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia, 2, hewan, dan yang ketiga, tumbuhan. Nah, Ananda, manusia ini merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Tahukah Ananda, kenapa batu, air, tanah tidak termasuk dalam makhluk hidup? Karena semua itu merupakan benda mati, sebab batu, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap rangsangan. 1. Bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi 2. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan dan berlari. Cara contoh bergerak. 1. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. 2. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. 3. Ikan berenang di air menggunakan sirip. 4. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. 2. Bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup udara. Alat pernafasan makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, tumbuhan bernafas dengan stomata atau mulut daun, burung bernafas dengan paru-paru. Saat terbang bernafas dengan pundi-pundi udara. Mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan pada manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Contohnya adalah ayam. Ayam, tahap perkembangan pada ayam, telur menetas, kemudian menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Kemudian pada kucing. Kucing melahirkan, kemudian menjadi kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Kemudian tanaman, dari biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. 4. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi melahirkan. Contohnya manusia, sapi, kucing, kelinci, dan kerbau. Bertelur, contohnya ayam, bebek, ikan, cicak, dan katak. 5. Makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat untuk memperoleh energi agar bisa beraktivitas. Contoh makanan makhluk hidup. Yang pertama tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis atau pemasakan makanan. 2. Sapi dan kambing makan rumput ataupun dedaunan untuk mendapat energi dalam tubuhnya. Kupu-kupu menghisap sari bunga atau nektar untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contohnya rangsangan pada makhluk hidup. Nah, ketika pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata ketika kita menerima rangsangan berupa sinar cahaya matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Buah pada pohon pacar, Cina akan meletus jika disentuh. Dan putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat.
Baiklah Nana Saleh dan Soleha, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.